Kayak mesen hot chocolate ya di salah satu kafe di sini. Coklatnya dikasih batangan, terus kita disuruh nyeburin sendiri. Ini hot chocolate paling hot chocolate yang pernah gue temuin tuh. Baiklah, wahai para teman-teman, sahabat dan handai tulan, kembali lagi bersama gue di vlog gue. Pada hari ini kenapa gue sedikit rapi dibandingkan dengan biasa-biasanya gue pakai kaos polos tanpa corak apapun? Karena hari ini ada premier film lagi. Premier film yang gue datengin hari ini adalah premier film yang berjudul Multiverse The 13th Step. Nanti gue akan coba lihat sinopsisnya, tapi gue nebak dulu ya. Gue nebak bahwa film ini ada hubungannya dengan semesta yang banyak, multiverse gitu. Jadi kayaknya dunia nggak cuma satu, tapi dunia ada banyak. Terus di antara dunia itu saling berinteraksi, kayak science fiction gitu deh. Tapi gue bacain sinopsisnya ya. Farrell dan keluarganya baru saja pindah di sebuah rumah. Setelah beberapa lama menempati rumah tersebut, Farrell mendapatkan pesan singkat dari seorang gadis yang bernama Nadia. Hanya dengan menggunakan ponsel, hubungan mereka semakin lama semakin dekat dan mampu membuat Farrell jatuh cinta pada Nadia walaupun mereka belum pernah bertatap muka. Lalu, belakangan Farrell bersama teman-temannya mengeksplorasi basement yang berisi barang-barang peninggalan penghuni rumah sebelumnya. Dari situlah mereka mengetahui bahwa rumah yang ia tempati saat ini pernah menjadi tempat tinggal Nadia dan ternyata Nadia telah lama dinyatakan menghilang. Serius. Peristiwa janggal itu adalah permulaan petualangan Farrell dan teman-temannya. Namun Farrell dan teman-temannya tidak tahu konsekuensi apa yang menanti mereka. Di bioskop 24 Mei 2017. Jadi hari ini gue akan nonton filmnya. Itu semua infonya tadi gue udah bacain. Oh ya, ini sambil gue ngobrol dari tadi gue puterin trailer filmnya ya, cuplikan-cuplikannya, jadi kalian bisa merasakan sedikit rasa dari film ini bakal kayak gimana. Ini gue masih nungguin mau ke dalam. Mudah-mudahan kita masih punya waktu buat ngobrol sama salah satu castnya. Kita lihat ya nanti. Oke, ini gue masih di premiernya film Multiverse ya. Di sebelah kiri dan kanan gue udah ada pemain-pemainnya. Randy Kiernet. Hai. Bener nggak? Bener. Tapi tulisannya Kejair. Kejair Net. Oh, dibacanya Kiernet. Keturunan Norway, Oslo. Oke. Ada Mas Ari Wibowo. Apa kabar? Waduh, gokil. Ini langsung. Oh, yang banyak komen pasti nanti pada mama-mama muda. Asik. Nah, boleh diceritain nggak ini di sana Randy bermain sebagai apa di film Multiverse ini? Di Multiverse berperan sebagai Farrell. Oke, itu karakternya kayak gimana dia? Farrell itu ya biasa aja, anak sekolahan. Dia pindah ke rumah yang baru, yang harus beradaptasi lagi, dan dia sebenarnya nggak suka karena kan mungkin di tempat sebelumnya dia udah punya teman banyak. Akhirnya dia harus pindah ke daerah lain, terus tinggal situ dan sekolah di situ. Oke. Terus kalau Mas Ari nih? Kalau saya berperan sebagai bapak-bapak konglomerat ceritanya, dan selayaknya konglomerat kan sibuk kerja, nggak ngurusin keluarga, cuman kasih uang, tapi kan nggak kurang perhatian. Iya. Kemudian juga ada terjadi keretakan rumah tangga karena salah satu anaknya menghilang. Salah satu anaknya
meninggal atau menghilang ya? Sebenarnya hilang. Ini nggak boleh ngomong ya. Itu nggak boleh ngomong Ini plot. Soalnya Ya, tadi ini aku plot. bacain sinopsisnya. Agak iya kan? Agak nggak jelas kan? Apa Diana Nadia? Nah, apa iya. gitu kan? Iya, Dan iya. emang ini yang membuat film ini agak berbeda dengan film-film Indonesia yang bermutu yang lainnya. Gokil. Karena ini benar-benar nonton 30 menit, 40 menit nggak ketebak. Ini endingnya kemana ya? Itu yang membedakan. beda. Oke, kalau Randy ini film di tahun ini yang keberapa nih? Di tahun ini. Ini baru yang pertama ini. Iya. Terus ada hubungan emosi yang sama nggak dengan kalau Mas Ari kan karena dari dulu Gue nggak emosi. Weh, waduh. Gue Itu barusan emosi. Itu barusan emosi. Oh, perasaan baper. Maksudnya baper. Oh, kirain gue emosi. Oke, iya. Kaget. Wow, waduh. Jarang banget nih film Indonesia ada sci-fi, terus dia ada sedikit suspense-nya dan Oke. ada sedikit misteri. Nah, Oke. kita aja tuh yang baca skenario-nya, skripnya tuh kayak kok gini sih? Oh, gini. Jadi nggak gampang ketebak. Jadi gue sendiri yang kayak oke, gue mau deh. Penasaran? Ayo kita coba. Oke, dan ternyata seru ya. Seru. Udah nonton belum hasilnya filmnya? Belum. Baru nanti premier. Iya, baru nanti Deg-degan premier. banget ya? Deg-degan Siap, banget. siap. Nah, terakhir nih, untuk kan banyak nih penonton Indonesia yang wah tapi gue nggak terlalu suka sci-fi, gue nggak suka Star Wars, nggak suka ini. Kalau menurut Mas Ari, apa supaya mereka mau nonton film ini? Paham banget, karena namanya film sci-fi, science fiction itu pasti budgetnya besar, ya kan? Karena green screen atau blue screen atau lain sebagainya, high tech. Kalau ini kita hanya mengambil satu unsur sci-fi-nya, tetapi ada dramanya, ada horornya juga, walaupun bukan horor setan atau apa seperti itu gitu. Jadi masih believable ya. Believable. Orang bisa percaya bahwa itu terjadi ya. Dan ada teori yang menyatakan bahwa memang hidup ini seperti ini gitu. Ya udah, makasih ya Mas Ari, makasih Randy. Sukses buat filmnya. Nonton nanti tanggal berapa? 24 Mei. 24 Mei 2017. Halo teman-teman. Udah bersama gua nih dua pemeran di film Multiverse. Boleh dikenalin siapa dan ininya apa perannya? Halo, saya Novita Dini, saya berperan sebagai Arya. Alia. Dan di sini gue berperan sebagai dua karakter, Diana dan juga Nadia at the same time. Oke. Jadi sebenarnya ini cerita apa sih? Maksudnya ini kan science fiction ya. Ini sebenarnya inti cerita itu soal apa? Soal misteri kah? Atau ada pembunuhan atau? Like you said, it's science fiction. Tapi mungkin yang dijual di Indonesia itu karena Indonesia tuh belum terlalu awam kayak kata Kak Olive itu kan dengan science fiction. Jadi dijualnya tuh horor, tapi dengan orang yang nonton nanti mereka akan sadar, oh my god, it's not horror. Ini science fiction. Jadi kamu bilang ini film horor, tapi pas orang keluar Sebenarnya gimana Kak Olive? Coba gimana? mungkin atmosfernya kan mungkin ya, atmosfernya mengerikan gitu ya. Iya. Oke, jadi buat penggemar kamu yang dulu nonton film-film kamu di sini bisa ngelihat satu sosok diri kamu yang lain lah gitu. Yes, betul banget. Dimensi acting yang Iya, beda gitu. makanya kalau ditanya kenapa gue harus nonton film ini ya, kalau buat fans gue atau buat orang lain, ya karena di film ini benar-benar satu yang berbeda dari dari karakter yang gue mainin dibanding film-film gue sebelumnya. Oke. Kalau kamu ini film keberapa? This is my first movie. Oh, ini film pertama. Yes. Sebelumnya kamu Joget-joget, I'm ex JKT48 kalau kalian tahu. Oh, Kalian kamu nggak mungkin tahu, saya JKT. tidak Oh, iya. terkenal saya ya. Osinya beda sih, aku Shania sih. Oh, oke. Oke. Nah, ya. Partnya Arya itu dia semi jagoan. Semi jagoan. Which is I do some martial arts. Oh, which is kamu di dunia nyata juga bisa bela diri? No, justru di situ. Maksudnya challenge-nya adalah saya sebagai tidak tahu apa-apa soal martial arts yang biasanya taunya cuma joget-joget doang. Iya. Ini harus berantem beneran, Pak. Oh, tadi Gitu. ribut-ribut tuh kamu yang mukulin orang. aduk Oh aja. iya. Lagi preskon Ternyata ngebukin dia orang. Iya. Ya udah, ini kenapa orang-orang yang nggak suka science fiction harus nonton? Kan orang punya preferensi kan? Sebenarnya mungkin kalau nggak suka sih bukan karena science fiction ya, tapi coba berpikir ini lebih film yang nggak ketebak, yang definitely bakal bikin lo mikir ini sebenarnya ceritanya mau dibawa ini bakal gimana sih endingnya, karena itu yang memang ditonjolin dari alur ceritanya. Jadi bener-bener yang nonton itu dibikin you wouldn't know endingnya seperti apa, dan dibikin bener-bener lo harus ngikutin ceritanya sampai the end.
Oke, ya udah, kita bentar lagi akan nonton filmnya. Kalian juga Yes. baru pertama kali bakal Yep. nonton kan? Jadi mudah-mudahan semua juga bisa ngelihat apa yang kita rasakan setelah filmnya selesai. Dadah. Wow, filmnya baru kelar ya. Gue tadi agak canggung juga karena gue duduk di sebelahnya Mas Ari Wibowo ya. Terus seru gitu di tengah-tengah film, sekali dua kali Mas Ari bisik-bisik gitu diskusi soal filmnya. Menurut gue menarik ya karena berani tampil beda itu kan yang paling penting ya. Apa namanya, di antara semua film-film yang ada di Indonesia saat ini, paling ada satu PH yaitu Amarta Pictures ini beranilah untuk membuat film yang beda gitu kan, tentang multiverse ini, dunia yang, dan tebakan gue bener ya by the way, gue kan mendebak ada dunia lain di dunia kita gitu, ternyata filmnya soal itu dan ngeramunya menarik, ada beberapa actionnya, ada beberapa misterinya gitu, ada beberapa hal yang mungkin gue pikir kayaknya lebih bagus gini, lebih bagus gitu, tapi ya mungkin karena gue penulis juga kali ya, jadi gue agak gatel gitu, kalau gue bikin yang dunia paralel gitu mau gue apain ya gitu. Kalian nonton aja filmnya nanti. Makasih buat Amarta Pictures yang udah ngundang gue datang ke premiere, udah ngebolehin gue buat ngobrol-ngobrol sama pemain-pemainnya. Gue selalu senang kalau ada film Indonesia yang beda-beda yang ngajakin gue, yuk datang yuk lihat gitu premiere, bikin video. Anyway, pastiin kalian nonton filmnya, support terus film Indonesia. Mobil gue sudah nunggu di depan. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Mungkin ada atau nggak ada premiere, kita lihat aja nanti. Cuy.